pertama sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari penimpan senai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran dari bau yang menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban setiapnya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yang 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal ini, pasal 29, saudaraku, ini bicara tentang hari raya. Dan di dalam hari raya itu, saudaraku, banyak hari raya orang Yahudi, saudaraku, yang Tuhan tetapkan. Dan di dalamnya adalah satu ibadah yang agak berat, saudara. Hari raya itu adalah sesuatu ketetapan yang di dalamnya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya Musa dan para imam, saudaraku, yaitu bakal korban. Saudara bayangkan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, baru satu hari raya, saudaraku. Pada hari yang ke-7 dikatakan begini, pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan diri dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan satu pekerjaan. Jadi, satu pekerjaan yang dimana hari pertama korban lagi. Maaf, saudara bacanya aja udah puyeng. Kalau saudara baca udah puyeng. Karena korban lagi. Nanti hari raya apa? Korban. Dan bukan korban yang sedikit, korban yang banyak. Saudara, ya. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku, ini yang kita belajar dari Musa dan bangsa Israel. Ya, saudara, ini yang kita belajar dari Musa, para imam dan bangsa Israel. Bagaimana mereka menangkap pesan Tuhan, bagaimana mereka menangkap perintah Tuhan, bagaimana mereka menangkap ketetapan Tuhan. Ini yang kita mau belajar. Yang pertama yang saya temukan ketika saya baca ini, saudaraku, ya, jujur ketika saya baca firman, ya sudah, saya mau masukkan itu dalam pengalaman saya. Maksudnya, kalau saya begitu tuh bagaimana gitu? Kalau saya diperintahkan seperti itu tuh bagaimana? Karena ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ya, satu pekerjaan yang itu. Yang pertama yang saya katakan, saudara, bahwa ketika kita belajar dari bangsa Israel, Musa dan para imam, ketika mereka bagaimana sikap mereka menangkap pesan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang saya temukan yang pertama adalah mereka tidak berpikiran yang buruk tentang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak berpikiran buruk tentang Tuhan, saudara. Maaf, saudara, kadang-kadang waktu kita dengar firman, kita punya pikiran yang buruk tentang Tuhan. Waktu kita dengar firman, waktu firman ini sampai di telinga kita, saudaraku, lalu kemudian, saudaraku, kita berpikiran yang buruk tentang Tuhan. Kita berlogika ketika, contohnya, ketika saya mengalami yang namanya kepahitan, kepahitan. Lalu kemudian Tuhan suruh saya untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Kayaknya buat saya cuma saya yang menjadi korbannya, cuma saya yang jadi tertuduhnya. Kenapa Tuhan mempersalahkannya saya? Kenapa Tuhan gak menyalahin orang itu? Gitu. Kita punya seringkali berpikiran yang menduga-duga tentang Tuhan. Kalau kita bicara tentang korban, lalu kemudian kita berpikir korban. Maaf, saudara, kadang-kadang kita
tanpa kita sadar kita berpikiran buruk tentang Tuhan. Kita menduga-duga yang jelek tentang Tuhan. Kita mencurigai Tuhan tanpa kita sadar. Nah, ini yang saya temukan, bagaimana Musa, bangsa Israel, para imam menangkap itu dengan seutuhnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan sebuah tugas yang mudah, ini bukan satu ketetapan yang gampang. Ini sesuatu yang tidak mudah. Dan saya harus katakan bahwa, sudah bayangkan, mereka ada di mana? Kita bilangan ini ada di mana, saudara? Mereka ini ada di padang gurun. Mereka bukan ada di tanah Kanaan, di mana semuanya sudah enak, mereka bisa tidur enak, mereka bisa mengembalakan, mereka bisa apa, ada hasil yang pasti, ada pendapatan yang kontinu yang mereka bisa dapat. Belum. Mereka masih ada di padang gurun, mereka masih dalam perjalanan, saudara. Dan segala sesuatunya masih labil. Bayangkan, buat mereka makan saja Tuhan harus mesti kirim mana dari surga. Mau mereka mau makan daging, saudaraku, apa yang Tuhan buat? Mereka dikirimkan burung puyuh. Tapi kadang-kadang mereka ngalamin yang namanya kekeringan, mereka ngalamin yang namanya nggak ada makan itulah. Dan sama-sama kita coba bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Kalau sekarang saya sudah ada di tanah Kanaan, saudara sudah ada di tanah Kanaan, kita sudah ngegembalai ini, kita udah punya ternak yang pasti, ya. Walaupun 2 ekor, nanti berapa lama nganak lagi, punya anak lagi, masih enak, saudara. Tapi ini binatang-binatang yang mereka bawa dari Mesir, yang kadang-kala ada yang lahiran, tapi ada yang gagal, ada yang mati, dan lain sebagainya. Oh, saya gini loh, kadang-kala kita berpikir begini, waktu kita disuruh seperti itu, Tuhan tuh gak punya perasaannya. Saya lagi begini, dalam konteks perintah apapun ya, saudara. Saya lagi begini, kok Tuhan malah suruh saya begini. Kita kadang-kala, maaf, suka berpikir yang buruk tentang Tuhan. Oh, Tuhan kok kayak gitu banget sih? Makanya orang-orang ateis sudah tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikiran buruk tentang Tuhan. Mereka berkata, kalau Tuhan ada, nggak mungkin ada orang susah. Kalau ada Tuhan, kalau Tuhan ada, nggak mungkin ada orang menderita tuh. Seperti itu kan? Dan kadang-kadang kita berpikiran yang sama seperti orang-orang itu. Kita berpikiran yang sama, saudara. Saya sendiri lagi begini, tapi kenapa Tuhan tuntut saya seperti ini? Saya sendiri dalam kekurangan, tapi kenapa Tuhan tuntut saya seperti ini? Saya sendiri dalam kondisi pas-pasan, tapi kenapa Tuhan tuntut seperti ini? Saya sendiri dalam kondisi badan yang kurang, tapi kenapa Tuhan tuntut saya untuk tetap setia? Iya kan? Saya sendiri lagi takut dengan segala ancaman COVID dan lain-lain. Tapi kenapa Tuhan tuntut saya untuk tetap ibadah? Kita seringkali berpikiran buruk tentang Tuhan. Tapi yang saya belajar, di tengah-tengah kelemahan orang Israel itu suka marah-marah, orang Israel itu suka bersungut-sungut, orang Israel itu suka ngelawan sama pemimpin. Tapi satu sisi yang lain, saudara, saya melihat bangsa Israel kalau nangkap firman, saudara, ya, dia terima itu. Kita kadang-kala suka seperti itu. Kadang-kala kita suka ketika kita dalam kondisi yang tidak, perintah itu nggak pas, mungkin kita bilang waktunya, keadaannya, maka kita protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan, kenapa mesti saya? Kok Tuhan kayak nggak adil sama saya? Yang lain bisa enak-enak, tapi buat saya kok kayaknya Tuhan seperti itu. Ini saudara,
Mari kita merespon segala sesuatu apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perintahkan itu dengan cara berpikir yang benar. Ada amin, saudara. Dengan berpikir yang positif. Karena firman Allah itu di dalamnya ada kehidupan bukan kematian. Ada amin, saudara. Amin. Dalam setiap firman yang bekerja, firman itu kalau keluar dari mulut Tuhan, keluar itu selalu firman kehidupan. Selalu mendatangkan kehidupan, selalu mendatangkan penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada amin, saudara. Kalau kita lihat, jadilah, maka jadi. Ya, itu sifatnya kehidupan, itu sifatnya menciptakan. Kita bicara tentang firman yang perintah Tuhan, bukan amarah Tuhan, bukan hukuman Tuhan, ya saudara. Nah, pada pagi hari ini kan kita sedang dengar firman Tuhan. Ada amin, saudara. Dan kalau kita dengar sesuatu, saudara, pesan Tuhan waktu kita berdoa, waktu kita lagi naik mobil, waktu kita waktu kita beraktivitas, itu juga firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang sedang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan di dalamnya ada itu yang saya temukan, kehidupan dan penciptaan. Ini yang pertama yang saya temukan dari pasal 29. Aduh, saudara, bacanya sekali lagi, bacanya udah capek. Ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kemudian yang saya temukan, saudaraku, mereka adalah Musa, para imam dan orang-orang Israel. Yang kedua, saudara, yang saya temukan adalah bagaimana mereka memiliki hati yang konsisten, gitu, sikap yang konsisten dengan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsisten, saudara. Konsisten itu tidak berubah-ubah, gitu. Konsisten itu tidak berubah-ubah. Kadang-kadang kita untuk tahun lalu, untuk bulan apa kita taat banget sama Tuhan, taat, setia, tapi kemudian berubah. Berubahnya itu cepat, berubahnya itu sering. Aduh, kalau lagi setia, kalau lagi itu sama Tuhan, getol sama Tuhan, terus, tapi nanti berubah. Nah, ini saya lihat, saya temukan, saudara, ketetapan ini mereka kerjakan terus. Dari hari raya ke hari raya, dari hari raya ke hari raya. Nanti kan tahun depannya ada lagi hari raya, muter lagi seperti itu. Hari raya, kalau hari raya itu hari apa ya? Hari raya itu hari raya gembira, bukan? Ya kan, saudara? Yang namanya hari raya itu sukacita, gitu, saudara. Hari raya apa? Saudara mau hari raya apa itu? Lain hal sama nyepi, ya, saudara. Kalau nyepi kan orang di rumah, tapi itu ada pawainya juga, ada arak-arakannya juga, ya. Ogo-ogo tak, ogo pasti, saudara, yang ada arak-arakannya juga. Tapi yang saya tahu, saudara, yang namanya hari raya itu sukacita. Ini ada hal lain mana mereka kayak serunai, mereka cuma dia. Yang mereka harus lakukan bakar korban. Dan bukan cuma itu, terus hari raya berganti hari raya, korban terus korban. Nanti tahun depan balik lagi di hari raya, tapi mereka lakukan itu. Sekali lagi, konsisten itu tidak berubah-ubah. Kadang-kadang ini yang kita harus perbaiki hari-hari, saya pikir. Ini yang saya harus perbaiki hari-hari dalam hidup saya. Bagaimana? Saya nggak boleh berubah-ubah. Saya harus memiliki hati yang konsisten, sikap yang konsisten kepada setiap perintah Tuhan dalam hidup saya. Ada amin, saudara. Saya seringkali ini yang Tuhan lagi ajar sama saya. Melayani itu gampang, beribadah itu gampang. Apalagi berdoa itu bisa gampang, baca firman gampang, melakukan firman itu gampang. Tapi masalahnya yang gak gampang adalah melakukan firman secara konsisten. Itu yang gak gampang. Membaca firman Tuhan biar sudah itu dengan konsisten, itu yang tidak gampang. Berdoa saat teduh, saudaraku, secara konsisten, itu yang tidak gampang. Melayani Tuhan dengan cara yang konsisten, itu yang tidak. Beribadah dengan konsisten, itu yang tidak mudah. Karena bisa saja orang ibadah nanti hilang. Nanti tiba-tiba udah pas lagi nggak kiyeng, ya nggak kiyeng. Melayani, tapi pas lagi nggak kiyeng atau lagi terjadi kesinggungan, ya saudaraku, yang itu udah mundur. Gampang. Tapi untuk melakukan ibadah yang konsisten, itu yang nggak gampang. Untuk melakukan doa yang konsisten, itu yang nggak gampang.
Ada amin saudara. Dan Tuhan lagi cari yang seperti ini saudara. Saya bukan lagi itu sama saudara, enggak. Kita bicara tentang saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Ada amin saudara. Saya tidak lagi ajar saudara untuk konsisten sama gereja, tidak ada urusan sama gereja. Tapi karena gereja ini ada Tuhan, saudara, maka ya saudara harus konsisten. Tapi saya tidak mengajar saudara tentang gereja ini, enggak. Kita harus konsisten sama Tuhan. Gereja ini hanya jadi wadah. Dan bukan cuma wadah ini, bukan cuma tempat ini. Wadah ini ada di mana-mana. Banyak wadah-wadah yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saudaraku, untuk ibadah gampang, untuk melayani gampang, untuk apapun juga lakukan firman gampang, untuk mengampuni gampang. Tapi masalah ini, untuk mengampuni secara konsisten itu yang gak gampang. Ampunin, nanti kapan lagi disakitin lagi, nanti kita harus ngampunin lagi. Aduh, hancur-hancuran sudah. Sudah kayak digot, kayak jadi orang tolol. Ya. Kadang kalau saya ngelihatnya, ya secara dunia, ya, secara mata dunia ya sudah. Orang yang melakukan firman itu kayak orang tolol. Dirugikan, ngampuni. Nanti dirugikan lagi, ngampuni lagi. Emang gampang. Kayak orang tolol. Orang dunia akan bilang, iya mas tolol nemen. Gobloknya kak, kuadrat. Tapi memang itu firman, saudara. Yang ketiga yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, adalah presisi atau ketepatan, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ketepatan. Ketepatan, bukan kecepatan, tapi ketepatan, tepat gitu, saudara. Ya, ini berapa, ini kambingnya berapa, dombanya berapa, ini begini, saudara. Aduh. Tiap hari raya ini sudah ada korban yang seperti apa, ada begini, ada begitu, tahapan-tahapannya tuh, jumlahnya tuh saudara, cara-caranya tuh saudara, itu ada aturan-aturannya tuh, ada aturan. Seperti waktu Nuh, kalau sudah ingat Nuh, bagaimana Tuhan perintahkan sama Nuh buat batra, saudaraku, itu ukurannya berapa, tingginya berapa, saudara, pakai bahannya apa, saudaraku, buat itunya, buat nyambungnya apa, semuanya Tuhan yang kasih petunjuk, dan Nuh melakukannya dengan presisi, dengan tepat. Saya khususnya saya ya, kalau melakukan firman makaram kita, makaram saya, dan kita bilang begini, udah bagus lah saya melakukan firman. Saudara kayak pasang ban ya saudara, orang yang tidak melakukan presisi itu, saudara, yang presisi itu artinya apa? Ada ketelitian di dalamnya, ada kehati-hatian di dalamnya. Saudara kayak pasang ban mobil, lalu kemudian asal dipasang ban, asal dipasang apanya, baut dah. Ya itu saudara udah nggak tahu kenceng enggaknya, nggak tahu. Wis pasang, wis kenceng dong, baru. Nah saudara mau suruh orang pasang ban yang kayak gitu sama orang yang begitu, saudara suruh pasang ban saudara, mobil saudara, oh ya bisa berantakan, saudara, bisa lepas bannya ucul. Iya dong saudara. Ya, asal dipasang, ya sudah, asal ada apa itu, baut dah saudara. Ya, itu dipasangi, lalu saudara tanya sama orang saudara, pegawai saudara, wis dipasang ya? Wis, kencang ya? Aduh, baru bos. Presisi itu mendatangkan kecelakaan sebetulnya. Tidak adanya presisi, ketepatan itu mendatangkan kecelakaan. Kalau Nuh bangun batra, lalu kemudian dia tidak presisi ukurannya, karena Tuhan sudah mengukur nih dengan kekuatan ombak, dengan terjangan ombak yang segini, dengan bagaimananya, saudaraku. Tuhan sudah tahu, saudara, yang tepatnya seperti apa, ukuran yang tepat. Dan kalau itu dibangun dengan ukuran yang tidak tepat, bahaya.
Bangsa Israel, Musa, para imam itu melakukan firman dengan tepat. Nah ini nggak gampang. Semakin saya kenal firman ya saudara, jujur, semakin saya kenal firman, semakin bukan berarti disuruh dibuat frustasi, enggak. Kita percaya ada roh Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Ada amin saudara. Tapi maksud saya gini loh, ternyata perjalanan kita tuh nggak bisa bilang begini. Kita sudah sampai di sini. Wah hebat ya saya ya. Saya sudah hebat, saya sudah luar biasa loh iman saya. Belum ada apa-apanya, saudara, belum ada apa-apa. Makanya ada banyak orang berhenti di titik ini. Ya, waktu dia sudah sampai di titik ini kayaknya itu udah pang luar biasanya. Udah penghebatnya, udah kayaknya pintar ngomong, ya udah bisa, wah bisa gimana kita bisa debat-debatan. Belum apa-apa. Aduh, belum apa-apa. Saya menemukan diri saya belum apa-apa, belum ada apa-apa. Kalau kita bicara tentang presisi, mungkin konsisten sudah lumayan. Tapi kalau kita bicara presisi, aduh. Kasih korban kita kadang kala pakarap dewe. Enggak, ini saya cuma sampaikan, ya sudah cuma contoh. Waktu kita disuruhnya lakukan firman apa gitu, sudah hari ini nanti kita baru ngelakuin, tapi nanti minggu depan. Apakah itu presisi? Belum lagi waktu kita disuruh mengampuni sebagian, tapi di sini ada sebagian yang kita simpan. Kekecewaannya masih kita simpan. Nggak gampang. Semakin saya melihat firman, mengenal firman, dibukakan firman, semakin saya merasa tambah kecil, tambah nggak ada artinya, saya tambah jauh. Hanya karena anugerah Tuhan saja kita disempurnakan. Ada amin, saudara. Kita dianggap layak, itu kata yang paling tepat. Kita dianggap layak. Aduh, kalau bicara layak, aduh. Makanya saya bingung sama orang-orang hyper grace, ya. Sekarang sih udah gak kedengaran lagi. Tapi nanti malah ada ajaran-ajaran baru. Ya, udah begitu, ya. Mau narkoba boleh, mau hidup bebas boleh. Ada anugerah seperti itu. Itu anugerah tolong, saudara. Saudara punya anak itu, saudara punya anak, ya, jahat, ngerampok, narkoba, nggak apa-apa. Ada papi, tenang, uang papi cukup melindungi kamu. Ada yang kayak gitu. Itu orang tua bodoh. Dan kayaknya Tuhan disuruh di itunya bodoh dengan memakai apa? Dengan memakai judul anugerah yang besar, anugerah yang berlimpah. Ya sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara punya anak nggak mau sekolah, jadi pengen sekolah beli mau sekolah, ya habis beli apa, tenang bayar papi. Itu anaknya yang edan apa orang tua yang edan? Orang tua yang edan. Bukan anaknya rada edan, bapaknya nemen edannya. Anugerah tuh saudara, anugerah tuh apa? Kita sudah mengerjakan firman, tapi cuma sedikit. Tapi apa? Anugerah itu membuat apa? Kita dilayakkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Kita dianggapnya itu sudah ngelakuin firman. Kenapa? Karena bagian yang kita tidak bisa lakukan itu Tuhan yang tutup. Anugerah. Itu anugerah. Kita yang harusnya nggak pantas diberkati, tapi karena anugerah kita jadi diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita yang harusnya ditutup umurnya, dipendekin umurnya, tapi karena anugerah kita dipanjangkan umurnya. Ada amin, saudara. Itu. Saya yang nggak layak melayani, tapi saya dilayakkan melayani. Itu anugerah.
kita diajar untuk presisi. Kita jangan cuma ngandelin anugerah, tapi kita juga harus berusaha dengan kekuatan kita dan juga dengan kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Makanya kemarin kita bicara tentang bagaimana tahapan-tahapan korban itu, saudara, yang dimulai dari ibadah, ya. Dan saya harus bilang begini, saudara, ibadah, lalu kemudian apalagi yang saya sampaikan kemarin. Tetapi hal yang pertama tidak boleh ditinggalkan adalah ibadah, karena di dalam ibadah itulah kita diajar, kita diingatkan, kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita apa ya, apa sih, dipersiapkan untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari itu lewat ibadah. Tanpa ibadah kita nggak akan pernah bisa mampu menjadi orang baik, menjadi pelaku firman, sabar, nggak bisa. Ya. Bukan, makanya saya harus katakan bahwa jangan tinggalkan ibadah nih, karena ibadah itu adalah sebuah apa ya, saudaraku, istilah kerennya itu, saudara, di-equipping, kita tuh dipersiapkan, kita tuh kayak lagi dibekali. Seperti sekarang nih, saudara, saya dan saudara, bukan saya yang mau bekali saudara, tapi firman Tuhan yang mau bekali kita. Amin, saudaraku. Kita sedang dibekali untuk apa? Menjalani kehidupan hari ini. Supaya apa? Mampu waktu menghadapi sesuatu, kita tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita perkatakan, apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Tuh. Kita bukan lagi disalah-salahin, enggak, saudara. Enggak. Kita cuma lagi diingatkan. Kita lagi kayak orang tuh, saudara, yang saya lihat ya, kalau lagi ada di restoran, ya sudah, nanti ada ketemu pagi hari atau sore, nanti diingetin, kalau ada salah diingetin. Orang tuh pegawainya diingetin, kamu nggak boleh kayak gini. Itu kayak gitu aja, bukan lagi disalah-salahin, bukan lagi disudutkan semua firman kehidupan kita. Enggak sama sekali. Supaya apa? Kita lebih baik daripada hari kemarin, hari ini. Tolong kita ya, saudara. Ya, kita memiliki 3 hal ini. Ya sudah, tidak berpikiran yang buruk tentang Tuhan. Kita memiliki yang namanya konsisten dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, yang tadi kita lihat, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang kemudian mampu menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita memiliki ketepatan dalam melakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan praise, jadi nggak sembarangan. Yang penting ngelakuin. Kayak orang melayani, maaf nih saudara ya, melayani baik. Melayani baik. Makanya saya suka, ya sudah dari zaman dahulu, ya sudah gereja, zaman saya orang tua saya yang namanya papa mama saya, kalau orang melayani itu sudah pagi hari teman, ya sudah bisa nunjuknya itu, sudah nunjuknya juga, penunjukannya itu bisa hari minggunya, sudah. Bro, ya zaman dulu kan brosis, ya kalau zaman sekarang yang brosis, saudara, ya. Bro, pemain puji-pujian ya bro, ya gitu, saudara, bisa kemudian notnya tuh, saudara, ya ketinggian, dan ini Tuhan ada, stop, diulang lagi. Jadi agak salah ya, biasa udah dia. Nah sekarang modelnya beda, orang latihan dulu dengan nada yang benar, dengan intro yang benar, dengan ending yang benar. Jadinya apa? Indah. Amin, sudah indah, ya. Jadi enak gitu, jadi sesuatu yang bagus, sempurna. Kenapa? Dipersiapkan. Tolong kita, saudara, Tuhan mampukan kita, ya, Roh Kudus dan firman-Nya, ya. Dengan saudara, dengan firman pagi hari ini, ya, yang streaming, yang online, itu juga menjadi sesuatu apa? Tuhan lihat kerinduan kita untuk kita semakin rindu menjadi lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Ada amin, saudara? Itu saja sudah jadi poin. Itu saja Tuhan hargai, saudara. Ya, dengan saudara duduk diam, dengarkan firman, yang di rumah juga saudara yang berusaha datang tiap pagi, itu saja sudah jadi poin. Itu saja Tuhan sudah lihat dan Tuhan nilai itu jadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saya percaya Tuhan dengan anugerahnya memampukan saya dan saudara, ya, melewati hari-hari yang
Ini nggak gampang. Usaha yang jangan takut. Ada Tuhan yang bela saudara dan saya. Ada Tuhan yang bela saya. Mari kita menyembah Tuhan.